bukan hoax, ini resmi surat edaran dari Kemendikbud. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini judulnya, nomornya, nomor berapa. Nah, ini nama satuan pendidikannya, misalnya SMA mana, SMP mana ya. Mata pelajaran IPA, IPS atau sejarah, sosiologi. Kelas, semester, materi pokoknya. Nah, jadi ini materi pokok pada saat pertemuan pembelajaran. Jadi pas pembelajaran itu apa materi pokoknya. Misalnya kalau dalam ekonomi itu materi pokoknya yang pertama konsep dasar ekonomi, yang kedua masalah ekonomi ya, begitu ya materi pokoknya. Selanjutnya alokasi waktunya, dialokasikan berapa pertemuan atau berapa jam pelajaran untuk materi tersebut. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ini diambil dari indikator yang turunan dari KD. Jadi turunan dari KD ada materi pokok atau target, nanti membuat indikator. Jadi setelah siswa mengikuti pembelajaran secara aktif, bertanggung jawab dan responsif, siswa dapat menguasai bla 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 bla, atau bebas ya gimana kalian kata-katanya. Yang penting ini belajar ini tuh tujuannya apa sih? Siswa harus bisa apa? Itu nomor 1 tujuan pembelajaran. Nomor 2-nya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang membedakan RPP 1 lembar ini dengan RPP sebelumnya, versi menteri-menteri sebelumnya, sebenarnya di versi Bapak Muhadjir, peraturan Bapak Muhadjir itu sudah semakin simpel sebenarnya RPP itu. Kan sebelum menteri-menteri sebelum Pak Muhadjir itu ribet ya, sebelum Pak Anies apalagi. Nah, makin sini makin simpel. Ini Pak Nadiem Makarim membuat gebrakan yang lebih wah gitu, dia membuat RPP 1 lembar. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, poin 2.1 itu alat dan bahan. Nah, jadi alatnya apa saja? Alatnya itu hardware-nya ya, bisa laptop, proyektor. Jangan nyebutin Infocus ya, Infocus itu merek ya teman-teman. Lalu apalagi alat-alatnya, papan tulis, spidol. Lalu bahan pembelajarannya, bahan-bahan yang kalian pakai dalam proses pembelajaran itu apa aja? Misalnya modul kah, atau kalau misalnya praktikum bahan-bahannya apa saja gitu ya. Lalu ini pertanyaan ini adalah pertanyaan pendahuluan atau untuk persepsi kepada murid, misalnya menghubungkan materi ini dengan materi sebelumnya, atau bertanya pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan kalian bahas gitu ya. Contohnya poin 2.2. Ini contohnya siswa berlatih praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. Jadi ini terserah rekan-rekan guru semuanya ya. Jadi setelah persepsi langkahnya apa? Jadi terserah rekan-rekan. Jadi tidak usah menuliskan salam lah, lalu mengeluhkan absensi lah, itu nggak usah ditulis ya. Itu sesuatu yang sudah lumrah, sesuatu yang pasti dikerjakan. Ya, ini langkah-langkah setelah persepsi apa? Di sini siswa berlatih praktik, bisa juga siswa menonton video, atau siswa disuruh membaca buku, membaca modul ya. Selanjutnya poin 2.3. Nah, ini poin 2.3. Setelah kegiatan yang tadi, selanjutnya apa gitu. Kalau di sini siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok individu. Misalnya setelah siswa menonton video, lalu mereka disuruh untuk menganalisis video tersebut. Nah, lalu setelah diberi waktu untuk menganalisis, mereka disuruh mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka itu. Nah, ini kegiatan yang terakhir, penutup. Menyimpulkan dan penilaian.
poin 2.4 menyimpulkan dan penilaian. 2.4.1 kesimpulan pembelajaran. Nah, jadi proses pembelajaran itu atau materi pembelajaran itu kesimpulannya apa sih? Nah, jadi kalian bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan selama proses pembelajaran. Selanjutnya 2.4.2 itu penilaian. Nah, penilaian ini tidak usah terlalu detail ya, karena kan setiap penilaian itu sudah ada lembar penilaiannya ya. Jadi di sini cukup kesimpulannya, bukan kesimpulan apa ya, jadi poin-poinnya aja. Misalnya yang pertama KD3, penilaian pengetahuan apa? Pengetahuan misalnya siswa disuruh presentasi atau siswa disuruh mengisi soal. Selanjutnya KD4, misalnya keterampilannya siswa disuruh untuk praktek atau siswa disuruh untuk kalau misalnya pembelajarannya materi-materi kerja kelompok, dia bisa menjelaskan atau mengemukakan apa sih kesimpulan yang dia kerjakan itu dan apa yang bisa diambil dari hasil pekerjaan siswa-siswa tersebut. Selanjutnya ada misalnya penilaian sikap, bagaimana caranya menilai sikap, observasikah atau bagaimana biasanya observasi ya kalau penilaian sikap ya. Nah, itu dia tadi poin-poin atau format-format yang ada di RPP 1 lembar versi Menteri Bapak Nadiem Makarim. Nah, setelah format tadi itu di paling bawahnya yaitu pengesahan ya, karena harus sah. RPP itu harus disahkan atau diketahui oleh pihak terkait atau pihak berwenang dalam hal ini kepala sekolah atau Wakasek bagian kurikulum. Nah, mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang menyusun RPP tersebut. Jadi siapa yang melakukan pengesahan, siapa yang menyusun. Catatan komponen lainnya sebagai pelengkap. Jadi misalnya rekan guru merasa ini kurang lengkap, bisa menambahkan di luar format ini. Jadi kan Nadiem Makarim itu ingin guru itu kreatif ya. Jadi ini hanya pedoman saja. Jadi rekan-rekan guru semua bisa mengkreasikan lebih lanjut lagi dari format ini. Jangan hanya terpaku pada format ini saja. Jadi bebas ya. Tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang salah. Harus kreatif guru itu. Nah, sekian saja rekan-rekan guru penggerak tadi penjelasan mengenai RPP 1 lembar